Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zikrina Fauzia Silvani dengan NIM 240102005. Saya sendiri berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan memaparkan materi penyesuaian diri. Yang pertama ada definisi penyesuaian diri. Ahli psikologi mendefinisikan penyesuaian diri atau adjustment sebagai usaha individu dalam mengatasi kebutuhan, ketegangan, frustasi, serta konflik dan tercapainya keharmonisan antara tuntunan diri dan lingkungan dengan melibatkan proses mental dan perilaku. Jadi, dalam penyesuaian diri atau adjustment terdapat dua bentuk proses, yaitu proses mental atau psikologis dan perilaku. Karena manusia sejak lahir telah dihadapkan dengan lingkungan yang menjadi sumber stres. Keberhasilan dalam penyesuaian diri pun beraneka ragam. Bagi mereka yang berhasil menyesuaikan diri, maka akan hidup dengan harmonis. Tetapi bagi mereka yang gagal akan menghadapi maladjustment yang ditandai dengan perilaku menyimpang. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor penyesuaian diri. Secara garis besar, ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang meliputi aspek motif, konsep diri, persepsi, sikap, kepribadian, inteligensi, minat, bakat yang ada pada diri individu. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan rumah atau keluarga, kondisi sekolah, sistem sosial atau norma sosial, serta hukum dan sebagainya. Kemudian ada aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama, kedewasaan berpikir dengan berpandangan yang luas, mampu menerima perbedaan, keputusan, dan mampu berpendapat. Yang kedua, kedewasaan sosial yang mampu berpartisipasi, bekerja sama, dan mampu memimpin. Yang ketiga, tidak ada emosi yang berlebihan atau terlalu kuat. Individu mampu merespons secara normal dan mampu mengontrol emosi. Yang keempat, tidak ada mekanisme psikologi atau pendekatan yang langsung terhadap suatu masalah, lebih menunjukkan respon yang normal daripada pendekatan yang berbelit-belit. Yang kelima, tidak ada frustasi, karena frustasi menyebabkan individu tidak dapat mereaksi secara normal terhadap situasi. Kemudian ada pun karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, disiplin dalam sekolah terhadap peraturan-peraturan yang ada, dapat ditunjukkan dengan sikap patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, pengakuan otoritas guru, dapat ditunjukkan dengan sikap menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Yang ketiga, ketertarikan terhadap mata pelajaran, dapat ditunjukkan dengan sikap tertarik saat mengikuti mata pelajaran. Yang keempat, situasi dan fasilitas yang cukup, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai, ditunjukkan dengan sikap mengenal dan memahami kondisi lingkungan sekolah. Yang kelima, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Kemudian ada pun penerapan konseling kelompok realita di sekolah. Konseling realita merupakan suatu pendekatan dalam konseling yang menilai manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki potensi dan dorongan untuk belajar dan tumbuh serta memiliki kebutuhan dasar. Konseling ini menekankan pada 3R. Yang pertama, responsibility atau tanggung jawab. Dalam konseling realita ini, konseli ditekankan untuk dapat bertindak dan berperilaku secara bertanggung jawab. Yang kedua, reality, yaitu konseli melihat saat ini konseli harus merubah perilaku yang menurutnya salah. Yang ketiga, right atau kebenaran, yaitu di mana konseli mempertimbangkan dan menilai perilaku yang selama ini ia lakukan benar atau salah dengan perilaku tersebut. Selanjutnya ada pun tahapan konseling kelompok realita. Yang pertama, keterlibatan dan penstrukturan kelompok. Pada tahap ini, konselor membangun hubungan yang hangat, terbuka, dan saling percaya antara anggota kelompok dan konselor. Yang kedua, pemusatan pada perilaku. Fokus diarahkan pada perilaku nyata yang ditampilkan oleh anggota, bukan pada keluhan atau masalah yang bersifat umum.
Kemudian, pemusatan pada kekinian. Tahap ini menekankan pentingnya fokus pada keadaan saat ini. Konseli diminta untuk menyadari apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka saat ini. Kemudian, pembuatan keputusan nilai. Anggota kelompok diminta untuk mengevaluasi apakah perilaku mereka saat ini benar atau salah. Dan yang terakhir, merencanakan perilaku yang bertanggung jawab. Setelah mengevaluasi perilaku, konseli dibimbing untuk menyusun rencana tindakan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai yang benar. Adapun contoh penyesuaian diri di sekolah. Yang pertama, seorang siswa berusaha berteman dengan teman-teman sekelasnya dengan ikut serta dalam kegiatan kelompok atau bermain saat istirahat. Yang kedua, memahami cara mengajar masing-masing guru dan mengikuti aturan serta instruksi yang diberikan di kelas. Yang ketiga, siswa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran seperti belajar secara kelompok, tugas proyek atau ujian, serta belajar mengatur waktu dan bertanggung jawab. Yang terakhir, siswa mematuhi peraturan seperti datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Adapun kesimpulan dari penyesuaian diri ini. Penyesuaian diri merupakan proses penting yang melibatkan usaha individu untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kebutuhan, tekanan, guna mencapai keharmonisan antara diri sendiri dan lingkungan. Penyesuaian ini mencakup respon mental dan perilaku yang sehat, seperti berpikir dewasa, memiliki emosi yang stabil, dan kemampuan berinteraksi sosial secara positif. Di sekolah, penyesuaian diri tercermin dari disiplin terhadap aturan, menghormati guru, serta kemampuan menghadapi lingkungan sekolah tanpa tekanan emosional. Konseling kelompok realita di sekolah dapat membantu siswa mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dan membangun identitas diri yang positif melalui tahapan yang sistematis, mulai dari keterlibatan dalam kelompok hingga komitmen untuk berubah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.